Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pondok Pengetahuan. Kali ini kita akan membahas tentang cara mudah merubah bentuk pecahan dari pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya. Bagaimana cara mengubah bentuk pecahan? Tetapi sebelum itu, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Pada bagian ini kita pelajari cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Tetapi sebelum kita melakukan itu, yang perlu diingat adalah bahwa tidak semua pecahan biasa itu bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Ada syarat yang mesti dipenuhi, yaitu angka pembilang dari pecahan itu harus lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 3/2. Angka 3 ini adalah pembilang, kemudian angka 2 ini adalah penyebut. Tadi dijelaskan bahwa pecahan biasa itu bisa dirubah menjadi pecahan campuran jika angka pembilangnya lebih besar dari angka penyebutnya. Nah, sekarang kita kembali pada 3/2. Apakah 3/2 pembilangnya lebih besar daripada penyebut? Benar. Angka 3 lebih besar daripada angka 2. Jadi pecahan ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Contoh lain, 6/4. Apakah ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran? Kembali lagi pada syarat awal, bahwa angka pembilangnya harus lebih besar dari angka penyebutnya. Apakah angka 6 lebih besar dari angka 4? Iya, betul. Angka 6, pembilang ini lebih besar daripada angka 4 sebagai penyebutnya. Sehingga 6/4 itu bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, bagaimana dengan 3/7? Apakah ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran? Angka 3 lebih kecil dari angka 3/7 ini tidak bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Coba kita perhatikan di sini. Misalnya 3/2 itu mau dirubah menjadi pecahan campuran. Kali ini kita akan melakukannya dengan menggunakan dua cara. Cara pertama yaitu dengan cara dibagi. Jadi 3 dibagi 2. Coba kita hitung. 3 dibagi 2, kita mencari perkalian 2 yang hasilnya 3 atau mendekati 3. Kita dapat 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Baru kita kurangi, hasilnya 1. Nah, kita dapat dari pembagian 3/2 ini, kita dapat hasilnya 1, kemudian tersisa 1. Selanjutnya, angka 1 yang di atas ini sebagai hasil dari pembagian tadi itu ditulis di sini. Kemudian apa yang ditulis di sini? Yaitu tadi sisa dari pembagian 2 ini, yang ini angka 1 ini. Sehingga 3/2 ketika dirubah menjadi pecahan campuran itu adalah 1/2. Kita lanjut dengan cara yang kedua. Cara yang kedua itu dilakukan dengan cara mengurangi. Jadi model pengurangannya itu adalah pembilangnya dikurangi dengan penyebut sampai batas tidak bisa lagi kita melakukan pengurangan. Perhatikan contohnya. 3 kurang 2 hasilnya 1. 1. Apakah 1 masih bisa dikurangi 2? Tidak bisa, karena 2 lebih besar daripada 1. Sehingga kita hanya 1 kali melakukan pengurangan. Selesai sampai di sini.
Nah, angka 1 ini sisa tadi ditulis di atas sini. Kemudian yang di sini, yang ditulis di sini adalah dihitung berapa kali kita melakukan pengurangan. Berapa kali kita melakukan pengurangan? 1 kali. Maka 1 ini ditulis di sini. Nah, maka hasilnya adalah 3/2 sama dengan 1/2. Sama kan? Hasilnya sama. Jadi cara 1 dengan cara dibagi, dengan cara 2 dengan model dikurangi itu hasilnya tetap sama. 1/2, 1/2. Contoh lain. 11/3. Ini 11/3 akan kita rubah menjadi pecahan campuran. Dengan cara pertama tadi kita bagi jadi 11 dibagi 3. Seperti yang tadi dalam pembagian seperti ini kita mencari perkalian 3 yang hasilnya 11 atau kira-kira mendekati angka 11. Angka berapa ditulis di atas ini? 3, betul. 3 kali 3 sama dengan 9, kemudian dikurangi sisanya 2. Nah, angka 3 ini kita tulis di sini. Kemudian berikutnya angka 2 kita tulis di atas sini. Maka hasilnya adalah 11/3 ketika dirubah menjadi pecahan campuran, hasilnya sama dengan 3/2/3. Kita lanjut dengan cara kedua, dengan cara dikurangi. 11/3 dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, seperti tadi pada contoh pertama tadi, pembilang dikurangi dengan penyebut. 11 kurang 3 sama dengan 8. Apakah 8 masih bisa dikurangi 3? Bisa, karena angka 8 ini masih lebih besar dari 3. Kita kurangi. 8 kurang 3 hasilnya 5. Apakah 5 masih bisa dikurangi 3? Bisa, karena angka 5 masih lebih besar daripada angka 3. 5 kurang 3 sama dengan 2. Nah, pertanyaan kembali, apakah angka 2 ini masih bisa dikurangi angka 3? Tidak, karena angka 3 lebih besar daripada angka 2. Sehingga sampai di sini pengurangan kita berhenti sampai di sini. Angka 2 ini yang sisa tadi ditulis di atas. Kemudian angka yang akan kita tulis pada titik ini, kita hitung berapa kali kita melakukan pengurangan. Berapa kali? Ini coba dihitung sama-sama. 1, 2, 3. Kita melakukan pengurangan sebanyak 3 kali. Nah, karena kita melakukan pengurangan sebanyak 3 kali, maka angka 3 itu ditulis di sini. Maka hasilnya kemudian 11/3 itu ketika dirubah menjadi pecahan campuran, hasilnya tetap sama, itu 3/2/3. Sama dengan yang diperoleh tadi dengan cara pertama, yaitu dengan cara dibagi. Hasilnya sama-sama 3/2/3, 3/2/3. Nah, sekarang tadi kita membahas tentang merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sekarang bagaimana dengan sebaliknya, dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Misalnya 1/2 ini mau dirubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya adalah penyebut ini dikalikan dengan bilangan bulat yang ini. Jadi hasilnya itu kemudian ditambahkan yang di atas. Jadi 2 kali 1 tambah 1. 2 kali 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, angka 3 itu ditulis di sini, di atas. Kemudian penyebut yang di sini, ini langsung saja dipindahkan ini angka 2 ke sini. Jadi berapapun penyebutnya di sini itu saja langsung diangkat ke sini. Maka
pecahan campuran 1/1/2 ketika dirubah menjadi pecahan biasa itu menjadi 3/2. 2/3/5 dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, angka yang akan kita tulis di sini adalah hasil dari perkalian dan penjumlahan bilangan ini, yaitu 5 kali 2 tambah 3. Seperti di atas tadi, 2 kali 1 ditambah 1 hasilnya 3. Nah, ini yang di bawah, 5 kali 2 sama dengan 10, 10 tambah 3 sama dengan 13. 13 itu ditulis di sini. Kemudian penyebutnya seperti juga pada contoh pertama tadi. Penyebutnya itu karena di sini 5, maka di sini juga harus 5. Maka hasilnya kemudian adalah 2/3/5 ketika dirubah menjadi pecahan biasa, hasilnya sama dengan 13/5. Contoh lainnya adalah 3/1/5. Nah, ini 3/1/5 ketika dirubah menjadi pecahan biasa sama dengan aturan yang tadi. Ini dulu dikali ini ditambah ini. Berarti 5 kali 3 sama dengan 15. 15 ditambah 1 sama dengan 16. Berapa penyebut yang ditulis di sini? Karena di sini penyebutnya sama dengan 5, maka penyebut di sini pun harus 5. Sekarang ayo coba berlatih. Ubahlah pecahan biasa di bawah ini menjadi bentuk pecahan campuran. Jadi yang mau dirubah adalah pecahan biasa, mau dirubah menjadi bentuk pecahan campuran. Yang mau dirubah itu adalah A 7/2, B 9/4, C 6/5, D 10/3. Selanjutnya, ubahlah pecahan campuran di bawah ini menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi kalau tadi dari pecahan biasa ke campuran, sekarang dari campuran ke pecahan biasa. Itu A 2/3/5, B 1/2/5, C 3/1/4, D 1/1/7. Silakan berlatih mengerjakan soal ini. Nah, kunci jawabannya nanti Anda bisa temukan pada video pembelajaran berikutnya, yaitu cara mudah merubah bentuk pecahan part 2. Sekian pertemuan kita kali ini. Sampai di sini, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.